Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati para anggota organisasi yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi yang selalu kalian tunjukkan. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepemimpinan, khususnya bagaimana kita bersama dapat membawa organisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi melalui pendekatan yang transformasional. Rekan-rekan sekalian, dalam setiap organisasi pasti ada masa-masa di mana kita menghadapi tantangan yang membuat kita merenungkan langkah selanjutnya. Saat ini, organisasi kita tengah dihadapkan pada permasalahan yang perlu segera kita atasi, yaitu kurangnya keterlibatan aktif dari anggota dalam beberapa program utama. Kita semua menyadari bahwa organisasi ini hanya akan sekuat kontribusi dari setiap individunya. Namun, jika hanya sebagian kecil dari kita yang aktif, bagaimana kita bisa mencapai visi besar yang telah kita tetapkan bersama? Nah, permasalahan ini bukan hanya soal tugas yang tidak selesai, tetapi juga menyangkut moral dan semangat kebersamaan yang harus menjadi jiwa dari organisasi ini. Sebagai pemimpin, saya tidak ingin hanya menunjuk siapa yang salah atau apa yang kurang. Sebaliknya, saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mencari solusi yang konstruktif dan menerapkan strategi yang efektif. Rekan-rekan yang saya banggakan, sebagai seorang pemimpin, saya berusaha menerapkan gaya transformasional atau gaya kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi, tetapi juga menginspirasi setiap anggota untuk berkontribusi lebih dari yang mereka pikirkan. Kepemimpinan transformasional bukan soal memberi perintah, tetapi tentang menciptakan visi bersama dan membangun rasa kepemilikan terhadap tujuan tersebut. Baiklah, di pidato kali ini saya memiliki beberapa strategi yang ingin saya usulkan. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan komunikasi internal. Di sini kita perlu menciptakan ruang di mana setiap anggota merasa didengar. Saya akan menginisiasi forum rutin setiap 2 minggu sekali, di mana kita bisa berbagi ide, memberikan masukan, atau bahkan mengungkapkan keluhan. Saya ingin memastikan bahwa setiap suara memiliki tempat di organisasi ini. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan. Kontribusi sekecil apapun harus kita apresiasi ya. Mulai dari hari ini kita akan membuat sistem penghargaan untuk anggota yang menunjukkan dedikasi luar biasa. Bukan hanya berupa hadiah, tetapi pengakuan di depan rekan-rekan sekalian pun akan kita buat. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu mendelegasikan tanggung jawab secara adil. Di sini saya menyadari bahwa terkadang beberapa anggota merasa tugas yang diberikan tidak merata. Oleh karena itu, saya akan memastikan bahwa pembagian tanggung jawab lebih transparan dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, lalu ada yang keempat, yaitu membangun budaya pembelajaran. Setiap anggota harus merasa bahwa berada di organisasi ini adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Di sini saya berencana akan mengadakan pelatihan, workshop, atau sesi mentoring untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan demikian, setiap orang merasa termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Nah, itu adalah strategi yang bisa saya usulkan. Saya harap strategi ini dapat kita lakukan nantinya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai pemimpin, saya tidak hanya ingin mengarahkan, saya juga ingin mencoba menginspirasi. Saya juga ingin setiap dari kalian melihat diri saya sebagai seseorang yang tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang bersama. Saya percaya bahwa kepemimpinan yang baik bukan tentang menunjukkan jalan, tetapi berjalan bersama di jalan tersebut. Kita mungkin menghadapi tantangan besar, tetapi saya yakin bahwa dengan semangat kebersamaan dan gaya kepemimpinan transformasional, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang.
Jadi, mari kita jadikan organisasi ini tidak hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga tempat untuk tumbuh, bermimpi, dan mencapai hal-hal yang besar. Rekan-rekan yang saya banggakan, di akhir pidato ini saya ingin menggarisbawahi bahwa organisasi ini adalah milik kita bersama. Keberhasilan atau kegagalan yang kita hadapi bukanlah tanggung jawab satu orang, melainkan hasil dari kerjasama dan usaha kolektif seluruh anggota. Sebagai pemimpin, tugas saya adalah memastikan bahwa setiap dari kita merasa didukung, dihargai, dan memiliki tempat di perjalanan ini. Saya tidak akan pernah bisa menjalankan tanggung jawab ini sendirian. Saya memerlukan dukungan, masukan, dan energi positif dari kalian semua. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda ya, memiliki cara berpikir yang berbeda, bahkan pandangan yang kadang tidak selalu selaras. Namun, disinilah letak kekuatan kita. Keberagaman yang ada di organisasi ini adalah modal terbesar untuk menciptakan inovasi dan mencapai tujuan bersama. Saya percaya bahwa pemimpin yang baik bukanlah seseorang yang selalu benar, tetapi seseorang yang mau mendengar, belajar, dan bertumbuh bersama timnya. Oleh karena itu, saya meminta kepada kalian, rekan-rekan yang saya hormati, untuk terus berbicara, terus berpartisipasi, dan terus memberikan yang terbaik. Jangan pernah merasa bahwa ide atau kontribusi kalian terlalu kecil untuk membuat perubahan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang konsisten. Jadi mari kita bangun budaya saling mendukung, saling menghormati, dan saling memotivasi. Kita jadikan organisasi ini tidak hanya sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga sebagai tempat di mana setiap individu dapat tumbuh dan mengembangkan potensi terbaiknya. Baiklah, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras, komitmen, dan dedikasi kalian. Mari kita terus bergerak maju dengan visi yang jelas, hati yang tulus, dan tekad yang kuat. Bersama kita adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Bersama kita bisa membuat perubahan yang berarti, bukan hanya untuk organisasi ini, tetapi juga untuk diri kita masing-masing dan lingkungan sekitar kita. Sekian dari pidato saya, semoga organisasi ini dapat terdedikasikan dengan baik. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kalimat saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.